لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Jamaah umroh juga diantar ke Masjid Qubah yang menjadi salah satu masjid bersejarah dalam sejarah penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad di Madinah, serta ke kebun kurma untuk berbelanja langsung berbagai jenis kurma berkualitas yang merupakan kurma hasil perkebunan dari Arab Saudi. Kita saat ini rombongan dari PT Mulia Wisata Abadi sekarang berada di Masjid Qubah, yaitu masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah yang saat hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, di mana Masjid Qubah ini adalah pemersatu dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Demikian laporan dari saya Sri Astuti dan Agus Bondan melaporkan.
Di Madinah, para jamaah mendapatkan hotel yang berjarak hanya 20 meter dari Nabawi, sehingga para jamaah bisa dengan mudah mengikuti aktivitas keagamaan di Masjid Nabawi, terutama mengikuti sholat berjamaah yang pahalanya berlipat ribuan kali dibanding dengan sholat di luar Nabawi. Para jamaah juga mengunjungi Jabal Uhud, tempat pertempuran Nabi dalam menghadapi kaum kafir Quraisy. Datang memenuhi panggilanmu, tiadalah sekutu untukmu, segala puji dan kuasa untukmu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa, di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Labbaik Allah. Selain itu juga mendapatkan pelayanan makanan yang sesuai dengan selera makanan tanah air. Namun sebelum berangkat ke Tanah Al-Mukarramah, para jamaah mendapatkan pengarahan dari mutawif tentang tata cara menjalankan ibadah umroh yang benar. Dalam penjelasan ini, mutawif juga menjelaskan betapa utamanya ibadah umroh, karena ibadah umroh juga dilakukan oleh Nabi Muhammad sebanyak 4 kali dalam masa hidup beliau. Dosa. Itulah keadaan orang yang ketika datang ke sini, ke Madinah atau ke Mekah, hanya untuk lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Tidak untuk puji-pujian, tidak untuk kunjungan dan sebagainya. Kita ikhlaskan kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Berapa banyak orang yang terkenal di bumi ini. Kita tahu artis segala macam, tapi orang yang terkenal di langit hanya sedikit.
yaitu yang dikenal oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang terkenal di langit itu oleh para malaikat dan penduduk-penduduk yang lain di atas langit. Di antara keutamaan umrah adalah kita berusaha menghidupkan syiar-syiar Islam. Contohnya apa? Kita tawaf, kita sa'i, itu dalam rangka menegakkan syiar-syiar Islam. Itu kalau seandainya di muka bumi ini tidak ada yang tawaf, tidak ada yang sa'i, itu dosa kepada seluruh umat manusia. Makanya di antara keutamaan umrah di sini kita adalah menghidupkan syiar-syiar Islam yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Tawaf, sa'i, itu di antara keutamaan. Dan di antara keutamaan yang lain adalah kita berserah diri, berpasrah kepada Allah. Dengan apa? Ketika kita menghadap Baitullah, Makkahul Mukarramah, kita berserah diri kepada Allah dengan melepaskan seluruh pakaian duniawi, hanya mengenakan 2 lapis pakaian ihram saja, menandakan kita berserah diri pasrah kepada Allah yang menciptakan kita. Dan kita mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan nanti akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita berusaha untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat umrah ini. Karena banyak saudara-saudara kita di tanah air mungkin yang menginginkan di tempat yang kita inginkan ini, di Madinah dan di Mekah. Setelah usai sholat Isya mendapat pengarahan dari mutawif, kemudian para jamaah beristirahat. Keesokan harinya, para jamaah umroh kemudian melanjutkan aktivitas untuk memulai ibadah umroh. Sebelum menuju ke Makkah Al-Mukarramah, para jamaah mengambil mikot dulu di Masjid Bir Ali, sambil kemudian berganti pakaian umroh. Setelah berniat dan memakai pakaian umroh, perjalanan menuju ke Makkah Al-Mukarramah pun dimulai dengan menggunakan bus. Selama 4 hari, jemaah umroh yang diberangkatkan oleh PT Mulia Wisata Abadi Tour dan Travel ini berada di Madinah, maka sudah saatnya 30 jemaah umroh akan melakukan ibadah umroh di Makkah Al-Mukarramah.